Kejutan besar disebut siap mengguncang Piala AFF. Di saat negara-negara Asia Tenggara mulai memetakan kekuatan timnas Indonesia, justru muncul kabar yang membuat publik semakin penasaran. Dalam cerita ini, timnas Indonesia dikabarkan telah mendapat lampu hijau untuk menurunkan sejumlah pemain diaspora, sementara 5 nama baru disebut siap memperkuat skuad Garuda. Jika kabar ini benar-benar terjadi, maka AFF kali ini bisa menjadi salah satu edisi yang paling bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Pertanyaannya sekarang, mampukah revolusi Garuda benar-benar dimulai di panggung AFF? Kejutan besar siap meledak di AFF. Garuda datang dengan wajah baru. Suasana menjelang Piala AFF dalam cerita ini semakin memanas. Setelah berminggu-minggu menjalani pemusatan latihan secara tertutup, akhirnya mulai beredar kabar yang langsung menghebohkan para pendukung Garuda. Bukan hanya karena perubahan strategi yang disiapkan oleh John Hartman, tetapi juga karena munculnya 5 nama yang disebut akan menjadi kejutan besar di dalam skuad timnas Indonesia. Kehadiran mereka digambarkan sebagai bagian dari revolusi yang telah lama dipersiapkan untuk membawa Garuda tampil dengan wajah yang benar-benar baru. Dalam narasi ini, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, Ciro Alves, David Da Silva, dan Matteo Baker disebut sebagai pemain yang akan menambah warna baru bagi permainan timnas Indonesia di Piala AFF. Masing-masing digambarkan membawa karakter permainan yang berbeda. Ada yang dikenal memiliki visi bermain yang baik, ada yang memiliki kecepatan tinggi, ada pula yang diharapkan mampu memberikan pengalaman dan ketenangan dalam situasi-situasi penting. Kombinasi itu membuat banyak supporter mulai membayangkan sebuah timnas Indonesia yang tampil lebih agresif, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tekanan. Di balik semua itu, Hartman dalam cerita ini dikisahkan tidak ingin hanya membentuk tim yang mampu bermain indah. Ia ingin membangun tim yang tahu bagaimana memenangkan pertandingan. Setiap sesi latihan difokuskan untuk memperkuat kerjasama antar lini, meningkatkan disiplin taktik, dan membangun mental bertanding yang kuat. Para pemain digambarkan bekerja tanpa mengenal lelah karena mereka memahami bahwa AFF kali ini bukan sekadar turnamen biasa. AFF menjadi panggung pertama untuk menunjukkan bahwa revolusi Garuda benar-benar telah dimulai. Kabar mengenai 5 wajah baru tersebut pun langsung memicu antusiasme besar di kalangan supporter. Media sosial dipenuhi berbagai spekulasi mengenai seperti apa susunan pemain yang akan diturunkan. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana kombinasi pemain lama dengan wajah-wajah baru itu dapat menciptakan kekuatan yang berbeda dari timnas Indonesia edisi-edisi sebelumnya. Optimisme pun semakin membesar karena para pendukung percaya bahwa perubahan besar selalu diawali dengan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Dalam cerita ini, para rival di Asia Tenggara juga digambarkan mulai memberikan perhatian lebih kepada perkembangan Garuda. Mereka menyadari bahwa Indonesia sedang membangun proyek yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya mengandalkan semangat juang yang selama ini menjadi ciri khas, tetapi juga mulai memperkuat kualitas permainan melalui pembinaan, persaingan internal, dan penambahan pemain yang dianggap mampu meningkatkan level tim. Kini jutaan pasang mata menanti hari pertama Piala AFF dimulai. Mereka ingin melihat apakah kejutan yang selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan benar-benar akan diperlihatkan di atas lapangan. Mereka ingin menyaksikan bagaimana wajah baru Garuda tampil membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dan jika semua skenario dalam cerita ini benar-benar berjalan sesuai harapan, maka AFF tidak hanya akan dikenang sebagai sebuah turnamen. AFF akan dikenang sebagai awal dari lahirnya generasi baru Garuda. Generasi yang datang dengan keberanian. Generasi yang datang dengan ambisi. Dan generasi yang ingin membuktikan bahwa Indonesia siap membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional. Karena dalam kisah ini, kejutan terbesar bukan hanya siapa yang bermain, tetapi bagaimana Garuda ingin mengubah masa depannya. Dan semakin mendekati hari pembukaan Piala AFF, suasana di dalam cerita ini semakin sulit ditebak. Tim pelatih memilih tetap tenang. Tidak ada banyak pernyataan ke media. Tidak ada bocoran mengenai susunan pemain. Justru ketenangan itulah yang membuat para supporter yakin bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Mereka percaya, kejutan sesungguhnya tidak akan diumumkan dalam konferensi pers, tetapi akan diperlihatkan saat peluit pertama pertandingan dibunyikan. Di balik pintu pemusatan latihan yang tertutup, para pemain digambarkan terus menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Setiap skema permainan diuji berulang kali. Setiap kombinasi pemain dicoba untuk menemukan komposisi terbaik. Dalam cerita ini, John Hartman ingin memastikan bahwa ketika Garuda turun ke lapangan, semua pemain sudah memahami peran masing-masing. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Karena menurutnya, satu detail bisa menentukan hasil sebuah pertandingan. Masuknya Luke Valkyrie, Mitchell Baker, Ciro Alves, David Da Silva, dan Matteo Baker dalam narasi ini disebut memberi warna baru bagi skuad Garuda. Pengalaman, karakter bermain, dan kualitas individu mereka digambarkan mampu meningkatkan persaingan di dalam tim. Para pemain lama pun tidak ingin kalah bersaing. Mereka terus bekerja keras untuk mempertahankan tempat di skuad utama. Situasi ini membuat kualitas latihan meningkat karena setiap pemain ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pilihan utama. Para pendukung pun mulai membayangkan bagaimana wajah baru timnas Indonesia ketika seluruh kekuatan itu disatukan. Mereka membayangkan Garuda yang bermain lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih berani menekan lawan sejak menit pertama.
Mereka ingin melihat tim yang tidak lagi hanya bertahan menghadapi tekanan, tetapi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dengan penuh percaya diri. Dalam cerita ini, Piala AFF bukan lagi dipandang sekadar turnamen regional. AFF berubah menjadi panggung pembuktian. Panggung untuk menunjukkan bahwa revolusi yang selama ini hanya menjadi pembahasan akhirnya mulai terlihat di atas lapangan. Jika Garuda mampu tampil sesuai harapan, maka turnamen ini akan menjadi titik awal menuju target yang lebih besar. Karena setelah AFF, perjalanan revolusi belum selesai. Masih ada proyek jangka panjang, masih ada 6 pemain diaspora yang terus dikaitkan dengan masa depan Garuda. Masih ada target untuk meningkatkan kualitas skuad. Dan masih ada mimpi besar untuk membawa timnas Indonesia semakin diperhitungkan di level Asia. Bagi para supporter garis keras, semua ini bukan hanya tentang memenangkan satu trofi. Semua ini adalah tentang membangun identitas baru, tentang membangun generasi baru, dan tentang membangun timnas Indonesia yang mampu membuat setiap lawan datang dengan rasa hormat. Karena dalam cerita ini, AFF bukan garis akhir. AFF hanyalah peluit awal. Peluit yang menandai dimulainya perjalanan panjang revolusi Garuda menuju panggung yang lebih tinggi. Dan jika revolusi itu benar-benar berjalan sesuai rencana, maka suatu hari nanti para supporter akan mengingat AFF ini sebagai awal dari perubahan besar yang mengubah wajah timnas Indonesia. Dan belum juga Piala AFF dimulai dalam cerita ini, suasana persaingan di Asia Tenggara sudah semakin memanas. Kehadiran para pemain diaspora yang disebut akan memperkuat timnas Indonesia menjadi topik yang terus diperbincangkan. Di tengah antusiasme supporter Garuda, muncul pula berbagai spekulasi mengenai bagaimana para rival akan merespons perubahan besar yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Dalam narasi fiksi ini, media dan para pendukung Vietnam digambarkan mulai memberikan perhatian khusus terhadap proyek yang sedang dibangun oleh John Hertman. Mereka menilai Indonesia datang dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Tidak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga berusaha meningkatkan kualitas skuad melalui kombinasi pemain lokal dan diaspora. Perbincangan itu membuat atmosfer menjelang AFF semakin panas dan penuh ekspektasi. Bagi para pendukung Garuda, situasi tersebut justru menjadi tambahan motivasi. Mereka percaya bahwa semakin besar perhatian dari lawan, semakin menunjukkan bahwa perkembangan timnas Indonesia mulai diperhitungkan. Di media sosial dalam cerita ini, diskusi mengenai kekuatan Garuda semakin ramai. Banyak yang membahas bagaimana perubahan taktik, meningkatnya persaingan di dalam skuad, serta hadirnya wajah-wajah baru dapat memberikan warna berbeda bagi permainan Indonesia. Di sisi lain, para pemain digambarkan tetap memilih fokus pada persiapan. Mereka memahami bahwa pembicaraan di luar lapangan tidak akan berarti apapun jika tidak dibuktikan melalui penampilan yang meyakinkan. Karena itulah setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk menyempurnakan kerjasama antar lini, meningkatkan kebugaran, dan memperkuat pemahaman terhadap strategi yang telah disiapkan. Dalam cerita ini, Hertman terus mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan pujian ataupun terpengaruh oleh berbagai komentar dari luar. Menurutnya, satu-satunya cara menjawab semua keraguan adalah melalui performa di atas lapangan. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan janji, tetapi dengan permainan yang disiplin, penuh semangat, dan efektif sejak menit pertama. Semakin dekat hari pertandingan, semakin tinggi pula rasa penasaran para supporter. Mereka ingin melihat apakah revolusi Garuda benar-benar akan terlihat di lapangan. Mereka ingin menyaksikan apakah kombinasi pemain yang telah dipersiapkan mampu membawa Indonesia tampil lebih percaya diri dan lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Karena dalam narasi ini, AFF bukan sekadar perebutan trofi. AFF adalah panggung pertama untuk memperlihatkan wajah baru Garuda. Panggung pertama untuk menunjukkan hasil dari persiapan panjang. Dan panggung pertama untuk membuktikan bahwa Indonesia sedang membangun masa depan sepak bola yang ingin melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Dalam cerita ini, setiap pertandingan bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang menunjukkan bahwa Garuda siap memasuki era baru. Dan belum juga Piala AFF dimulai dalam cerita ini, suasana persaingan di Asia Tenggara sudah semakin memanas. Kehadiran para pemain diaspora yang disebut akan memperkuat timnas Indonesia menjadi topik yang terus diperbincangkan. Di tengah antusiasme supporter Garuda, muncul pula berbagai spekulasi mengenai bagaimana para rival akan merespons perubahan besar yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Dalam narasi fiksi ini, media dan para pendukung Vietnam digambarkan mulai memberikan perhatian khusus terhadap proyek yang sedang dibangun oleh John Hertman. Mereka menilai Indonesia datang dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Tidak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga berusaha meningkatkan kualitas skuad melalui kombinasi pemain lokal dan diaspora. Perbincangan itu membuat atmosfer menjelang AFF semakin panas dan penuh ekspektasi. Bagi para pendukung Garuda, situasi tersebut justru menjadi tambahan motivasi. Mereka percaya bahwa semakin besar perhatian dari lawan, semakin menunjukkan bahwa perkembangan timnas Indonesia mulai diperhitungkan. Di media sosial dalam cerita ini, diskusi mengenai kekuatan Garuda semakin ramai. Banyak yang membahas bagaimana perubahan taktik, meningkatnya persaingan di dalam skuad, serta hadirnya wajah-wajah baru dapat memberikan warna berbeda bagi permainan Indonesia. Di sisi lain, para pemain digambarkan tetap memilih fokus pada persiapan. Mereka memahami bahwa pembicaraan di luar lapangan tidak akan berarti apapun jika tidak dibuktikan melalui penampilan yang meyakinkan.
Karena itulah setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk menyempurnakan kerjasama antar lini, meningkatkan kebugaran, dan memperkuat pemahaman terhadap strategi yang telah disiapkan. Dalam cerita ini, Hertman terus mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan pujian ataupun terpengaruh oleh berbagai komentar dari luar. Menurutnya, satu-satunya cara menjawab semua keraguan adalah melalui performa di atas lapangan. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan janji, tetapi dengan permainan yang disiplin, penuh semangat, dan efektif sejak menit pertama. Semakin dekat hari pertandingan, semakin tinggi pula rasa penasaran para suporter. Mereka ingin melihat apakah revolusi Garuda benar-benar akan terlihat di lapangan. Mereka ingin menyaksikan apakah kombinasi pemain yang telah dipersiapkan mampu membawa Indonesia tampil lebih percaya diri dan lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Karena dalam narasi ini, AFF bukan sekadar perebutan trofi. AFF adalah panggung pertama untuk memperlihatkan wajah baru Garuda. Panggung pertama untuk menunjukkan hasil dari persiapan panjang. Dan panggung pertama untuk membuktikan bahwa Indonesia sedang membangun masa depan sepak bola yang ingin melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Dalam cerita ini, setiap pertandingan bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang menunjukkan bahwa Garuda siap memasuki era baru. Di dalam cerita ini, kabar mengenai skuad timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain diaspora mulai memicu berbagai spekulasi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu yang paling ramai dibahas adalah bagaimana media dan para pendukung Vietnam dalam narasi ini mulai memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan Garuda. Mereka digambarkan terus mengikuti setiap kabar yang muncul dari pemusatan latihan Indonesia, mencoba menebak seperti apa kekuatan yang akan ditampilkan di Piala AFF. Dalam cerita tersebut, sejumlah komentar bermunculan yang menyebut Indonesia kini tidak lagi bisa dipandang sebagai tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Kombinasi pemain lokal dengan talenta diaspora yang memiliki pengalaman di lingkungan sepak bola Eropa dianggap berpotensi menghadirkan tantangan baru bagi setiap lawan. Perubahan itu membuat persiapan menghadapi Indonesia dalam narasi ini digambarkan menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Semakin banyak nama yang dikaitkan dengan skuad Garuda, semakin besar pula rasa penasaran yang muncul. Dalam cerita ini, para rival disebut mulai mempelajari setiap pertandingan Indonesia, menganalisis gaya bermain, serta mencari cara untuk mengantisipasi perubahan taktik yang disiapkan oleh John Hertman. Mereka menyadari bahwa tim yang akan datang ke Piala AFF kali ini memiliki pendekatan yang berbeda, dengan organisasi permainan yang lebih rapi dan persaingan internal yang semakin ketat. Di sisi lain, para pendukung Garuda justru semakin percaya diri. Mereka merasa bahwa inilah hasil dari proses panjang yang selama ini diimpikan. Kehadiran pemain diaspora dalam cerita ini dipandang bukan hanya sebagai tambahan kualitas individu, tetapi juga sebagai dorongan untuk meningkatkan standar seluruh tim. Setiap pemain harus bekerja lebih keras, setiap posisi harus diperebutkan, dan setiap pertandingan harus dijalani dengan mentalitas untuk menang. Dalam narasi ini, suasana menjelang AFF pun semakin panas. Bukan karena perang kata-kata, melainkan karena ekspektasi yang terus meningkat. Banyak pihak ingin melihat apakah revolusi Garuda benar-benar mampu diterjemahkan menjadi permainan yang solid di lapangan. Para supporter menunggu momen ketika seluruh persiapan itu akhirnya diuji dalam pertandingan resmi. Karena bagi Indonesia dalam cerita ini, AFF bukan sekadar kesempatan mengejar gelar. AFF adalah panggung untuk memperlihatkan hasil dari revolusi yang sedang dibangun. Panggung untuk menunjukkan bahwa Garuda telah berkembang. Dan panggung untuk membuktikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan selama ini memiliki satu tujuan besar. Membawa timnas Indonesia menjadi tim yang semakin kompetitif dan semakin disegani di kawasan Asia Tenggara. Dalam cerita ini, bukan rasa takut yang menjadi inti persaingan, melainkan rasa hormat yang harus diperoleh melalui permainan terbaik di atas lapangan. Dan dalam cerita fiksi ini, suasana di Vietnam digambarkan mulai berubah drastis begitu daftar sementara kekuatan timnas Indonesia terus menjadi bahan pembicaraan. Media-media olahraga dalam cerita tersebut ramai menyoroti proyek revolusi Garuda yang dinilai berjalan sangat cepat. Mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia mampu membangun skuad dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora dalam waktu yang relatif singkat. Di berbagai forum supporter, rasa percaya diri yang sebelumnya begitu tinggi perlahan mulai berubah menjadi kekhawatiran. Bukan karena Indonesia sudah memainkan pertandingan, tetapi karena bayangan mengenai kekuatan Garuda yang terus berkembang membuat banyak pihak mulai berhitung ulang. Dalam narasi ini, para pendukung Vietnam bahkan digambarkan mulai membahas satu persatu pemain yang diproyeksikan memperkuat Indonesia. Mereka mencoba mencari kelemahan, membandingkan statistik, hingga menganalisis kemungkinan formasi yang akan diterapkan oleh John Hertman. Namun semakin banyak analisis yang mereka lakukan, semakin muncul kesimpulan bahwa Indonesia kali ini bukan lagi lawan yang mudah ditebak. Setiap bocoran latihan justru menimbulkan pertanyaan baru. Setiap rumor pemain baru membuat rasa penasaran semakin besar. Dan setiap hari menjelang AFF terasa seperti hitung mundur menuju pertandingan yang penuh misteri. Dalam cerita ini, media Vietnam digambarkan memasang judul-judul besar yang mempertanyakan apakah era dominasi di Asia Tenggara mulai mendapat tantangan baru. Program-program olahraga dipenuhi diskusi mengenai perubahan besar yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Para analis fiktif memperdebatkan apakah kombinasi pemain diaspora dengan talenta lokal akan menjadi pembeda di turnamen nanti. Tidak sedikit pula yang mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang paling sulit diprediksi pada edisi AFF kali ini. Sementara itu,
Para supporter Garuda dalam cerita ini justru semakin percaya diri. Mereka merasa bahwa inilah hasil dari revolusi yang telah lama dinantikan. Mereka tidak lagi ingin Indonesia hanya dikenal sebagai tim yang bermain penuh semangat. Mereka ingin Garuda dikenal sebagai tim yang memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara. Kehadiran wajah-wajah baru dalam skuad membuat optimisme itu semakin membesar. Di media sosial, dukungan terus mengalir. Stadion diperkirakan akan dipenuhi lautan merah putih. Dan seluruh mata mulai tertuju pada laga pertama Indonesia. Dalam cerita ini, John Hertman memilih tetap tenang. Ia digambarkan tidak terpancing oleh berbagai spekulasi yang berkembang. Baginya, semua pembicaraan sebelum pertandingan tidak akan berarti apapun jika tim gagal menunjukkan kualitas di atas lapangan. Karena itulah ia terus meminta seluruh pemain menjaga fokus dan menjadikan setiap latihan sebagai persiapan menuju momen pembuktian. Semakin dekat hari pertandingan, atmosfer dalam cerita ini semakin memanas. Vietnam digambarkan terus mencari cara untuk mengantisipasi permainan Indonesia, sementara Garuda terus menyempurnakan persiapan tanpa banyak mengumbar strategi. Kedua kubu sama-sama memahami bahwa pertandingan nanti bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal gengsi dan pembuktian siapa yang benar-benar siap menjadi kekuatan baru di kawasan. Dan disitulah cerita ini mencapai puncak ketegangannya. Karena dalam narasi fiksi ini, bukan hanya Indonesia yang menunggu peluit pertama dibunyikan. Bukan hanya para supporter Garuda yang menghitung hari, tetapi juga para rival yang ingin mengetahui satu hal. Apakah revolusi Garuda benar-benar akan meledak di Piala AFF, atau justru menjadi kejutan terbesar yang mengubah peta persaingan Asia Tenggara? Dan di balik seluruh perhatian yang tertuju kepada skuad Garuda dalam cerita ini, tersimpan sebuah strategi yang disebut-sebut menjadi senjata utama John Hertman menghadapi Piala AFF. Tidak ada latihan yang dilakukan tanpa tujuan. Tidak ada pemain yang dipanggil hanya untuk melengkapi daftar nama. Dalam narasi ini, setiap keputusan telah disusun sebagai bagian dari proyek besar yang ingin mengubah wajah permainan timnas Indonesia. Hertman digambarkan ingin membentuk tim yang bukan hanya kuat ketika menguasai bola, tetapi juga disiplin saat kehilangan bola, cepat melakukan transisi, dan berani menekan lawan sejak menit pertama. Filosofi itu membuat seluruh pemain harus bekerja dengan intensitas tinggi karena setiap posisi memiliki tuntutan yang sama besarnya. Yang paling menyita perhatian dalam cerita ini adalah hadirnya 5 pemain baru yang disebut telah dipersiapkan menjadi bagian penting dari proyek AFF. Luke Valkyrie, Mitchell Baker, Ciro Alves, David Da Silva, dan Matteo Baker digambarkan membawa karakter permainan yang saling melengkapi. Ada yang diharapkan memberikan kreativitas dalam membangun serangan, ada yang menambah kekuatan di lini belakang, dan ada pula yang menjadi pilihan untuk meningkatkan efektivitas di lini depan. Kehadiran mereka bukan sekadar menambah jumlah pemain, tetapi digambarkan sebagai bagian dari strategi untuk membuat permainan Garuda lebih variatif dan sulit ditebak. Dalam cerita ini, Hertman juga dikisahkan berulang kali menekankan bahwa nama besar tidak akan menjamin tempat di tim utama. Semua pemain harus membuktikan kualitas mereka di setiap sesi latihan. Siapapun yang menunjukkan performa terbaik akan mendapatkan kesempatan bermain. Persaingan yang sehat itulah yang diyakini mampu mengangkat kualitas seluruh skuad dan menciptakan mentalitas yang lebih kuat. Para pendukung Garuda pun mulai membayangkan bagaimana wajah timnas Indonesia ketika seluruh rencana itu diterapkan di lapangan. Mereka membayangkan permainan yang lebih agresif, organisasi pertahanan yang lebih rapi, serta serangan yang dibangun dengan tempo cepat. Dalam narasi ini, banyak yang percaya bahwa jika strategi tersebut berjalan sesuai rencana, Indonesia dapat tampil lebih percaya diri menghadapi setiap lawan di Piala AFF. Namun Hertman dalam cerita ini terus mengingatkan bahwa strategi sehebat apapun hanya akan berarti jika seluruh pemain mampu menjalankannya dengan disiplin. Karena itu, setiap latihan digunakan untuk menyempurnakan detail-detail kecil, mulai dari pergerakan tanpa bola, koordinasi antar lini, hingga komunikasi di lapangan. Semua dilakukan agar ketika pertandingan dimulai, para pemain tidak hanya memahami taktik, tetapi juga saling memahami satu sama lain. Bagi para fans garis keras, inilah yang membuat AFF kali ini terasa berbeda. Mereka tidak hanya menunggu hasil pertandingan, tetapi juga ingin melihat bagaimana identitas baru Garuda mulai terbentuk. Mereka berharap setiap laga menjadi bukti bahwa revolusi yang selama ini dibicarakan benar-benar diterjemahkan menjadi permainan yang solid, berani, dan penuh semangat. Dan dalam cerita ini, satu pesan terus bergema di kalangan pendukung Garuda. Revolusi tidak dibangun oleh satu pemain. Revolusi dibangun oleh satu tim yang memiliki visi yang sama. AFF hanyalah langkah pertama. Namun jika langkah pertama itu berjalan sesuai harapan, maka jalan menuju babak berikutnya akan terbuka semakin lebar. Karena dalam kisah ini, Hertman tidak hanya ingin membentuk sebuah tim. Ia ingin membangun fondasi yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi di masa depan.